Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu pertumbuhan. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pertumbuhan positif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, adapun subbab yang akan kita pelajari kali ini adalah subbab yang keempat, yaitu pertumbuhan. Nah, materi pertumbuhan yang akan kita pelajari di sini adalah pertumbuhan positif dan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan positif yaitu suatu hal yang dengan seiring berjalannya waktu, maka nilai akhirnya itu akan semakin besar. Sedangkan pertumbuhan negatif yaitu suatu hal yang seiring berjalannya waktu, maka nilai akhirnya akan semakin kecil. Nah, adapun contoh dari pertumbuhan positif adalah bunga majemuk. Nah, di mana bunga majemuk ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Contoh lainnya adalah pertumbuhan penduduk, kemudian pertumbuhan bakteri atau virus. Nah, sedangkan contoh dari pertumbuhan negatif adalah peluruhan. Nah, di subbab ini akan kita bahas materi pertumbuhan positif yang terdiri dari pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ganda, yaitu pertumbuhan bakteri atau virus. Dan materi untuk pertumbuhan negatif yaitu peluruhan. Submateri pertama yang akan kita bahas kali ini adalah pertumbuhan positif. Adapun contoh pertumbuhan positif yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Jika diketahui jumlah penduduk awal itu sebanyak M0 dalam jangka waktu T tahun dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar I, maka jumlah penduduk setelah tahun ke T dapat dirumuskan dengan MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan T. Nah, untuk persoalan penyusutan atau pengurangan jumlah penduduk, maka I itu akan bernilai negatif. Nah, penyusutan jumlah penduduk itu termasuk ke dalam pertumbuhan negatif. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya itu sudah kita pelajari bagaimana cara mendapatkan rumus ini, maka pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari bagaimana penggunaan dari rumus ini pada contoh-contoh soal. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Di kota A, pada tahun 2021, jumlah penduduknya itu sebanyak 2 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhan penduduk di kota tersebut sebesar 2% per tahun, berapa jumlah penduduk di kota A pada tahun 2025? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa pada tahun 2021 itu jumlah penduduknya ada 2 juta jiwa. Maka kita nyatakan ini sebagai nilai dari M0, yaitu 2 juta jiwa. Nah, selanjutnya tingkat pertumbuhan penduduk itu sebesar 2% per tahun. Maka nilai I sama dengan 2% per tahun. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah jumlah penduduk pada tahun 2025. Maka nilai T-nya di sini adalah dari tahun 2021 ke tahun 2025 itu ada sebanyak 4 tahun. Nah, caranya tinggal kita kurangkan 2025 dengan 2021. Hasilnya adalah 4 tahun. Maka akan kita cari nilai MT. Nah, diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduknya adalah
2% per tahun. Nah, di mana 2% ini artinya 2/100. Maka 2 dibagi 100 itu hasilnya adalah 0,02. Maka didapat nilai I sama dengan 0,02 per tahun. Maka jumlah penduduk pada tahun 2025 itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan T. Maka MT sama dengan M0 yaitu 2 juta dikali dengan 1 ditambah I yaitu 0,02 kemudian dipangkatkan dengan T yaitu dipangkatkan dengan 4. Nah, berikutnya MT sama dengan. Nah, perhatikan hasil dari 1 ditambah 0,02 itu adalah 1,02. Maka 2 juta dikali dengan 1,02 dipangkatkan dengan 4. Berikutnya MT sama dengan. Nah, hasil dari 1,02 dipangkatkan dengan 4 itu adalah 1,08. Nah, untuk 1,08 ini merupakan hasil bilangan yang sudah dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Maka 2 juta itu dikali dengan 1,08 hasilnya adalah 2.160.000 jiwa. Sehingga didapat nilai MN itu sama dengan 2.160.000 jiwa. Maka jumlah penduduk di kota A pada tahun 2025 adalah 2.160.000 jiwa. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Penduduk kota B pada waktu tertentu sekitar 4,5 juta jiwa. Jika dalam kurun waktu 10 tahun kemudian jumlah penduduknya bertambah 1 juta jiwa, maka tentukan besar tingkat pertumbuhan penduduknya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa jumlah penduduk di kota B itu sekitar 4,5 juta jiwa. Maka ini merupakan nilai awal yaitu M0 sama dengan 4,5 juta jiwa. Nah, berikutnya dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, maka di sini nilai T-nya itu sama dengan 10 tahun. Jumlah penduduknya itu bertambah 1 juta jiwa. Maka di sini banyaknya penduduk setelah 10 tahun itu menjadi 5,5 juta jiwa. Nah, caranya 4,5 juta jiwa tadi kita tambah dengan 1 juta jiwa. Maka didapat di sini MT itu sama dengan 5,5 juta jiwa. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah tingkat pertumbuhan penduduknya. Maka akan kita cari nilai I. Maka besarnya tingkat pertumbuhan penduduk di kota B itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan T. Nah, berikutnya MT yaitu 5,5 juta jiwa. Nah, di sini akan saya singkat saja dengan 5,5 saja. Kemudian sama dengan M0 yaitu 4,5 juta jiwa. Nah, di sini juga akan saya singkat menjadi 4,5 saja. Kemudian dikali dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan T, yaitu 1 ditambah I dipangkatkan dengan 10. Nah, berikutnya kita bagi kedua ruasnya dengan 4,5. Maka 1 ditambah I dipangkatkan dengan 10 itu sama dengan 5,5 per 4,5. Nah, perhatikan untuk ruas kanan.
Hasil dari 5,5 dibagi dengan 4,5 itu adalah 1,22. Sehingga didapat persamaan 1 ditambah I dipangkatkan dengan 10 itu sama dengan 1,22. Nah, selanjutnya perhatikan untuk ruas kiri ini. Nah, di sini masih terdapat bilangan berpangkat. Dengan pangkatnya itu adalah 10. Maka untuk pangkat 10-nya ini akan kita nyatakan menjadi pangkat 1. Nah, caranya kita pangkatkan kedua ruasnya dengan 1/10. Sehingga didapat 1 ditambah I itu sama dengan 1,22 dipangkatkan dengan 1/10. Nah, untuk pangkat 1/10 ini dapat kita nyatakan menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 10. Sehingga didapat 1 ditambah I itu sama dengan akar pangkat 10 dari 1,22. Nah, dengan menggunakan kalkulator saintifik, maka akan didapat hasil dari akar pangkat 10 dari 1,22 ini adalah 1,02. Nah, di mana nilai ini merupakan nilai pembulatan dua angka di belakang koma. Sehingga didapat 1 ditambah I itu sama dengan 1,02. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari nilai I berdasarkan persamaan ini. Nah, caranya kedua ruasnya akan kita kurangkan dengan 1. Maka akan didapat persamaan I sama dengan 1,02 dikurang 1. Nah, hasil dari 1,02 dikurang 1 adalah 0,02. Sehingga didapat nilai I sama dengan 0,02. Nah, untuk 0,02 ini dapat kita rubah menjadi pecahan, di mana 0,02 ini merupakan hasil dari 2/100. Nah, selanjutnya pecahan 2/100 ini akan kita rubah menjadi persen, di mana 2/100 ini sama dengan 2%. Sehingga didapat nilai I itu sama dengan 2%. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 2% per tahun. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Dalam waktu 5 tahun, penduduk suatu daerah itu bertambah menjadi 2,5 kali lipat. Tentukan tingkat pertumbuhan penduduknya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa dalam waktu 5 tahun, maka di sini nilai T-nya itu sama dengan 5 tahun. Penduduk suatu daerah itu menjadi 2,5 kali lipat. Maka nilai MT itu sama dengan 2,5 dikali M0. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah tingkat pertumbuhan penduduknya. Maka akan kita cari nilai I. Nah, untuk mencari tingkat pertumbuhan penduduknya itu akan kita gunakan rumus sebagai berikut. MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan T. Maka MT yaitu 2,5 M0 sama dengan M0 dikali dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan T, yaitu 1 ditambah I dipangkatkan dengan 5. Nah, berikutnya kita bagi kedua ruasnya dengan M0, sehingga didapat persamaan 1 ditambah I dipangkatkan dengan 5 itu sama dengan 2,5 M0 per M0. Nah, perhatikan untuk ruas kanan. 2,5 M0 dibagi dengan M0 itu hasilnya adalah 2,5. Sehingga didapat persamaan 1 ditambah I dipangkatkan dengan 5 itu sama dengan 2,5. Nah, perhatikan untuk ruas kiri ini masih ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat 5. Maka pangkat di sini akan kita nyatakan menjadi pangkat 1. Caranya kita pangkatkan kedua ruasnya dengan 1/5. Maka akan didapat persamaan 1 ditambah I itu sama dengan 2,5 dipangkatkan dengan 1/5.
Nah, untuk bilangan berpangkat yang ada di ruas kanan ini, yaitu 2,5 pangkat 1/5, dapat kita nyatakan ke dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat 5 dari 2,5. Sehingga didapat persamaan 1 ditambah I sama dengan akar pangkat 5 dari 2,5. Nah, hasil dari akar pangkat 5 dari 2,5 adalah 1,20. Nah, di sini akan kita ambil dua angka di belakang koma. Sehingga didapat persamaan 1 ditambah I sama dengan 1,20. Nah, berikutnya akan kita cari nilai I berdasarkan persamaan ini. Nah, caranya kita kurangkan kedua ruasnya dengan 1. Sehingga didapat persamaan I sama dengan 1,20 dikurang 1. Nah, hasil dari 1,20 dikurang 1 adalah 0,20. Maka didapat I sama dengan 0,20. Nah, perhatikan untuk bilangan desimal 0,20 ini akan kita nyatakan menjadi pecahan, di mana 0,20 itu sama dengan 20/100. Selanjutnya, untuk pecahan 20/100 dapat kita nyatakan menjadi persen, yaitu 20%. Sehingga didapat nilai I sama dengan 20%. Jadi, didapat bahwa tingkat pertumbuhan penduduknya adalah 20%. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu pertumbuhan. Untuk submateri yang pertama yaitu pertumbuhan positif. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.